Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini, Kak Furkon akan berbagi informasi terbaru atau terupdate atau tergres seputar P3K Guru tahun 2022. Oke, ini ada kabar bisa dari apa kabar terbaru ya dari jpnn.com Minggu 11 September 2022 ya Bapak Guru ya. Menpan RB Bapak Azwar Anas kebut seleksi PPPK 2022 jelang akhir September. Mantap. Oke, langsung kita ke beritanya Bapak Guru ya. Sumbernya dari jpnr.com Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tancap gas mengurai permasalahan tenaga honorer termasuk tenaga kesehatan. Nakes. Rapat percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk tenaga kesehatan digelar Minggu 11 September dipimpin Bapak Menpan RB sendiri, Bapak Azwar Anas. Rapat juga diikuti PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bapak Bima Haria WB Sana. Oke, minggu ya rapatnya. Keren sekali ya kan, luar biasa. Ini yang saya pelajari, kalau lihat timetable-nya, ini cukup mepet waktunya. Harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen PPPK, kata Menpan RB Bapak Azwar Anas. Dia meminta semuanya harus melipat gandakan kecepatan bekerja, termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Dalam 1 sampai 2 hari ini harus rapat dengan Menteri Kesehatan, Bapak Ujar Azwar Anas. Oke, jadi ini luar biasa ya Bapak Azwar Anas ini langsung tancap gas, luar biasa. Oke, lanjut. Menteri Anas mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen PPPK, termasuk untuk tenaga kesehatan sebagai komitmen memperkuat salah satu bentuk pelayanan dasar bagi warga. Tenaga kesehatan, kata Menteri Anas, berperan penting untuk mendukung program prioritas Presiden Pak Jokowi. Oke. Seperti soal kemiskinan beririsan dengan kesehatan, juga penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya. Semua harus bekerja cepat dan tepat, karena soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebarannya, pemerataannya, atau distribusi mengingat ada ketimpangan sebaran nakes. Sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris, tuturnya. Menteri Anas ini menegaskan pemetaan dan inventarisasi honorer nakes yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Sebagai solusi penataan tenaga non-ASN kesehatan, pemerintah pun akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan. Oke, lanjut. Siap. Misalnya, soal afirmasi diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga ini dibataskan lagi maksimal awal pekan ini sudah tuntas, ujar Bapak Anas. Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala BKN Bapak Bima Waharia Wibisana mengakui saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Bapak Bima ini menerangkan sejumlah instansi pemerintah, daerah, dan pusat telah mengajukan formasi PPPK tenaga kesehatan tahun 2022 ke Kemenpan RB. Luar biasa, keren sekali. Namun masih banyak juga pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi PPPK 2022. Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk serta model seleksi PPPK tenaga kesehatan yang akan dilakukan, ucap Bapak Bima. Menpan RB Bapak Azwar Anas menegaskan pemerintah memperhatikan seluruh honorer tidak hanya dari satu sektor tertentu. Kemenpan RB dan instansi lain yang terkait akan mengakselerasi penyelesaian tenaga non-ASN lainnya. Oke, luar biasa ini Bapak Azwar Anas ini setelah dilantik kemarin ya menjadi Menpan RB, artinya
amanah baru ini langsung tancap gas. Oke, ini percepatan pengangkatan tenaga honorer, ya kan? Harus clear, datanya harus clear, sebarannya harus jelas. Ah, seperti itu. Karena minggu keempat bulan September sudah masuk ya kan seleksi BPPK 2022. Harus kerja cepat. Wah, seperti itu. Oke, saya kira cukup ya infonya dari Kak Furkan. Moga-moga memberikan manfaat ya bagi Bapak Guru yang sedang menonton dan ya, sedang berjuang ya untuk tes BPPK 2022. Oke, tetap semangat aja. Yang penting tetap semangat dalam mengajar. Intinya tetap semangat. Oke, salam semangat dari Kak Furkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.